Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan, terus setiap malam beliau datang dari kota Lisik, dari negeri Lisik, daripada daerah Lisik yang kurang lebihnya 15 km daripada kota Tarim. Setiap malam beliau datang ke kota Tarim, bertahajud di masjid-masjidnya kota Tarim. Bukan hanya beribadah untuk dirinya, hadirin. Ternyata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengisi daripada tempat-tempat air, kolam-kolam air yang dipakai untuk wudhu, dipakai untuk bersuci oleh masyarakat setempat. Beliau isi setiap masjid tersebut. Setelah beliau bertahajud di masjid-masjidnya, beliau akan isi kolam tersebut supaya airnya bisa dimanfaatkan untuk orang yang bangun tahajud ataupun bangun setiap sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para pecinta aulia-aulianya Allah subhanahu wa ta'ala, para pecinta majlis-majlis kebaikan, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang mengingat, memperingati dan juga mengenang salah satu mutiara daripada kehidupan dan orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita seluruhnya, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dan di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita harapkan mudah-mudahan hidup kita bisa terus meneladani baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam hidup meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita hadir pada pagi hari ini di dalam rangkaian haul beliau Syekh Abu Bakar bin Salim. Hakikatnya kita sedang bertamu, kita sedang diundang oleh beliau Syekh Abu Bakar bin Salim menjadi tamu-tamu beliau. Dan sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syair, qalu ataita wa qad qassarta mudzamanin fahal yakunu ma'at taqsiri tahsilu bi ayyi wajhin tulaqihim faqultu lahum dhaiful kirami 'alal khallati maqbulu. Sebagian orang mungkin mengatakan kamu datang menghadap ke seorang wali, seorang alim, seorang yang saleh di hadapan Allah dengan diri yang penuh lumuran dosa, dengan penuh kesalahan. Dengan wajah yang bagaimana kamu akan menghadap orang-orang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka aku jawab, kata syair tersebut, dhaiful kirami 'alal khallati maqbulu. Tamunya orang mulia dengan segala kekurangannya akan tetap diterima oleh orang yang mulia tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkah Syekh Abu Bakar bin Salim ketika kita menghadap bersama-sama menjadi tamunya Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin rahimakumullah. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim bernasab dengan nasab yang tersambung kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nasab beliau yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur Ibn al-Ustadz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang nasabnya tersambung kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Syekh Abu Bakar bin Salim dilahirkan di kota Tarim, tepatnya
hari Sabtu tanggal 23 Jumadil Ula tahun 919 Hijriyah, dan beliau hidup sampai diangkat arwah beliau, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Zulhijjah malam Ahad tahun 992 Hijriah. Namun hadirin rahimakumullah, disebutkan bahwasanya sebelum lahirnya Syekh Abu Bakar bin Salim, banyak mubasyirat, banyak hal-hal kabar-kabar gembira tentang keluar biasaannya Syekh Abu Bakar bin Salim yang datang dari berbagai macam penjuru. Di antaranya dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim sendiri mengatakan waqad dzukira fadli qubaila dzikri, dan telah disebutkan keutamaan-keutamaanku sebelum ada orang yang menyebutkan namaku ataupun sebelum kelahiran beliau Syekh Abu Bakar bin Salim. Di antara yang disebutkan adalah kakek beliau, kakek Syekh Abu Bakar bin Salim yang ketiga, karena Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah, putra daripada Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. As-Sayyid Abdullah, putra Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, kakek ketiga beliau, mengatakan ketika itu beliau melihat bagaimana saudaranya, yaitu Syekh Umar Al-Muhdhar, yang luar biasa terkenalnya, yang luar biasa kehebatannya, masyhur di zaman beliau Syekh Umar Muhdhar. Ketika melihat kehebatan-kehebatan saudaranya tersebut, ada rasa cemburu baik yang muncul pada diri Sayyidina Abdullah, kakek daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun hadirin rahimakumullah, ketika melihat keadaan tersebut, ayah daripada Sayyid Abdullah, kakek Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah, beliau mengatakan kepada putranya, inna syuhrataka fi akibik, jangan khawatir, karena terkenalnya dirimu bukan pada dirimu, tapi kelak akan terkenal, muncul orang-orang hebat, orang-orang yang masyhur, yaitu daripada keturunan-keturunanmu. Dan ini merujuk kepada bagaimana masyhur dan terkenalnya Syekh Abu Bakar bin Salim serta Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hadirin rahimakumullah, bahkan seorang alim di zamannya, yang apabila kita baca kitab-kitab fikih, kita akan mendapati nama beliau tercantum secara jelas di kitab fikih, yaitu Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah. Ketika beliau berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika itu Syekh Abu Bakar bin Salim masih berumur 4 tahun, yang mana Syekh Abu Bakar bin Salim ada pada gendongan daripada pembantu beliau yang bernama Ba Qahawil. Ketika melihat Syekh Abu Bakar bin Salim yang masih belia, masih kecil di punggung, digendong oleh Ba Qahawil tersebut, maka Sayyidina Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah memegang kepala Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang masih kecil sambil mengatakan, ya qadibat dhahab, Allah bi'ainih yura'i kullu wadi kabir algoh guddam wadi, wahai tangkai emas. Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah sejak kecil ketika melihat sir yang ada pada diri Syekh Abu Bakar bin Salim, memanggil Syekh Abu Bakar bin Salim dengan julukan ya qadibat dhahab, wahai tangkai emas. Mudah-mudahan Allah menjagamu dengan pandangan yang terus akan merawatmu. Seluruh lembah-lembah besar yang mana diartikan oleh para ulama adalah wali-wali yang besar akan dihadapkan dengan besarnya lembahmu, lembah Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan kemudian hadirin rahimakumullah, Syekh Umar bin Abdullah ba Makhramah menoleh kepada Ba Qahawil yang ketika itu menggendong Syekh Abu Bakar bin Salim, semuanya mengatakan, as'adallah masa sahibak ya Ba Qahawil dan nakhl liyakhruf wa'aduh nugawil. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan oleh Syekh Umar ba Makhramah kepada Ba Qahawil, pembantu beliau, apa ini? Pohon apa ini wahai Ba Qahawil? Bagaimana pohon ini sudah berbuah bahkan sebelum keluar bunganya? Seakan-akan menunjukkan orang ini akan menjadi anak yang luar biasa kelak di zamannya. Dan terbukti kita sebut Syekh Abu Bakar bin Salim sampai ribuan tahun setelah wafatnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama, kemuliaan Syekh Abu Bakar bin Salim tidak didapatkan dengan gratis dan dengan malas bermalasan. Di antara yang disebutkan bahwasanya ijtihad Syekh Abu Bakar bin Salim, usahanya di dalam menggapai nilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan jalur ilmu. Dikatakan di dalam manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim bahwasanya
Syekh Abu Bakar bin Salim terus membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salim menghatamkan dan menghafal Al-Quran dalam tempo 4 bulan lamanya. Begitu juga di dalam hidup beliau. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan membaca qiraat al-tahqiq, yaitu dengan membaca dengan qiraah yang luar biasa detail. Apa yang dibaca oleh beliau yaitu kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi, satu kitab yang luar biasa tinggi di hadapan para penuntut ilmu pada dalam bidang ilmu fikih. Hadirin rahimakumullah, di dalam hidup Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim telah menghatamkan Ihya sebanyak 40 kali banyaknya. Mari kita introspeksi diri. Bahkan mungkin di antara kita 1 kali tidak pernah khatam Ihya, kemudian mengaku penuntut ilmu. Apakah ini yang akan kita dapatkan di hadapan Allah sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim? Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim membaca kitab demi kitab, kisah Risalatul Qusyairiyah dan kitab-kitab yang lainnya, menunjukkan bagaimana keilmuan beliau. Keilmuan Syekh Abu Bakar bin Salim adalah keilmuannya wali-walinya Allah, sebagaimana dikatakan mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat wali dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Hadirin rahimakumullah, bukan cuma hanya beliau mendapatkan ilmu, menuntut ilmu, tapi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya sambil terus belajar. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mengajarkan apa yang beliau punya dari ilmu-ilmu beliau kepada orang-orang di sekelilingnya, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Salah satu murid beliau, Sayyidina Al-Faqih Muhammad Bajamal, murid beliau pernah mengatakan, dakhaltu alaihi waqtal isya wa jalastu ma'ahu majlisan wahidan ila an tala'al fajr wa huwa yudhakir fi ulumi tariqah wa isyarati ahli al-haqiqah. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Faqih Muhammad Bajamal mengatakan, saya pernah masuk untuk ngaji, untuk taklim kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dimulai dari waktu isya. Aku duduk terus di depan beliau, di hadapan beliau, 1 kali duduk, tidak berpindah dan tidak beristirahat. Dari waktu isya yang beliau duduk ila antala al-fajr, beliau terus mengajar, beliau terus taklim, beliau terus membaca kitab sampai terbitnya fajar, sampai waktu subuh. Wahwa yudhakir, dan terus beliau mengingatkan, memberi pelajaran tentang keilmuan-keilmuan yang luar biasa, isyarat-isyarat para wali-walinya Allah dan lain sebagainya. Satu hal lagi yang tidak dilupakan Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana beliau mentarbiyah orang lain, dan kemudian juga beliau tidak pernah melupakan tarbiyah kepada anak-anak putra-putra beliau. Putra beliau yang berjumlah 13 orang, laki-laki daripada putra Syekh Abu Bakar bin Salim, dikatakan beliau mengajar putra-putranya dan juga masyarakat ramai seluruhnya setiap hari Rebo di waktu salatul fajar. Setelah salat subuh beliau akan duduk mengajar kepada masyarakat umum, dan 13 anaknya akan duduk di hadapan beliau untuk bersama-sama mengaji dan taklim kepada beliau, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadirin rahimakumullah, bukan cuma di dalam keilmuan, namun beliau berusaha di hadapan Allah di dalam bidang ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyambung koneksi dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan terus setiap malam beliau datang dari kota Lisik, dari negeri Lisik, daripada daerah Lisik yang kurang lebihnya 15 km daripada kota Tarim. Setiap malam beliau datang ke kota Tarim, bertahajud di masjid-masjidnya kota Tarim, bukan hanya beribadah untuk dirinya. Hadirin, ternyata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengisi daripada tempat-tempat air, kolam-kolam air yang dipakai untuk wudhu, dipakai untuk bersuci oleh masyarakat setempat. Beliau isi setiap masjid tersebut. Setelah beliau bertahajud di masjid-masjidnya, beliau akan isi kolam tersebut supaya airnya bisa dimanfaatkan untuk orang yang bangun tahajud ataupun bangun setiap sholat subuh. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan setiap malam berkeliling kota Tarim untuk sholat di masjidnya dan mengisi kolam-kolamnya. Kemudian beliau akan sholat subuh di Masjid Ba'isa yang berada di kota Lisik. Dan ini beliau lakukan bukan hanya 1 hari 2 hari, namun selama 40 tahun lamanya. Dan ini bisa diketahui dan terbukti bahwasanya ini adalah langkah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, karena ada jejak darah yang menetes selama perjalanan dari kota Tarim sampai ke kota Lisik. Dalam perjalanan pulang beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim sholat subuh dengan wudhu isya kurang lebih selama 40 tahun lamanya. Hadirin rahimakumullah,
Kita lihat bagaimana wali-walinya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi wanti-wanti kepada kita di kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab yang terdahulu, "Kadzaba man idda'a mahabbati wa idza jannal lailu ghaba anni, alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwah li habibih." Bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, apabila masuk kegelapan malam, ia hilang daripada diriku, ia tinggalkan aku, tidak bertahajud, tidak qiyamul lail sama sekali. Bukankah seorang pecinta akan mau terus berdua-duaan dengan kekasihnya? Dan ini ditunjukkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan beliau terus membangun koneksi kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui wali-walinya Allah, melalui nabi-nabinya Allah. Dikatakan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yuhibbu ziyarah. Beliau adalah orang yang gemar untuk berziarah kepada wali-walinya Allah. Dan yang terluar biasa, beliau terus berziarah istiqamah untuk menyambung ziarah, menyambung koneksi dengan Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Bahkan Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di dalam riwayat mengatakan, anna Syekh Abu Bakar bin Salim zara Nabi Allah Hud mahmulun ala sarih 70 marratan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berziarah kepada Nabi Allah Hud dalam keadaan ditandu, dalam keadaan akhir-akhir hayat beliau, dalam keadaan sakit, dalam ditandu, diangkat. Beliau berziarah kepada Nabi Allah Hud tidak kurang daripada 70 kali banyaknya. Bagaimana dalam keadaan sehat beliau? Tidak terhitung jelasnya. Maka pertanyaan besar untuk kita hadirin rahimakumullah ketika mendengarkan manaqib seperti ini. Sudahkah kita berziarah kepada wali-walinya Allah? Kita tidak mengatakan yang jauh, bahkan di kota tercinta banyak. Di kota tercinta ini banyak wali-walinya Allah yang bahkan anak kita tidak mengenal wali-walinya Allah, tidak pernah berziarah kepada wali-walinya Allah. Apakah manaqib seperti ini akan menjadi hidangan saja di dalam telinga kita, kemudian kita biarkan begitu saja? Sedangkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan contoh yang luar biasa. Bahkan di dalam keadaan sakit ditandu 70 kali lama, 7 kali banyaknya, 70 kali banyaknya beliau ditandu untuk terus beristiqomah ziarah kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan adalah orang pertama yang terus mengagendakan ziarah rutin di bulan Sya'ban kepada Nabi Hud, yang terus berlangsung sampai tahun ini. Hadirin rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim kita dengarkan bersama bagaimana keilmuan beliau, bagaimana ibadah beliau. Salah seorang ulama, dan bahkan diteruskan oleh ulama-ulama yang lainnya dalam nasihat beliau, man fatahul kitab lam tafudhul mihrab wa man fatahul mihrab lam tafudhul adab. Barang siapa yang mungkin sudah terlambat untuk memegang kitab, tidak bisa lagi menjadi orang alim, terlambat untuk jadi orang alim, tidak mampu untuk menjadi orang alim, lam tafudhul mihrab, jangan sampai kehilangan mihrab, jadilah orang yang ahli ibadah. Ini ditunjukkan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun hadirin rahimakumullah, ulama melanjutkan, wa man fatahul mihrab lam tafudhul adab. Barang siapa yang mungkin tidak mampu untuk menjadi orang yang selalu dekat dengan mihrab, selalu dekat dengan ibadah, lam tafudhul adab, jangan sampai kehilangan adab sopan santun, mendekat kepada Allah dengan jalur untuk memperbaiki sopan santunnya. Namun hadirin rahimakumullah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita hauli pada pagi hari ini, beliau memiliki ilmu, memiliki ibadah, dan beliau adalah orang yang luar biasa kesopan santunannya di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah anda hadirin rahimakumullah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir bahwasanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim 15 tahun lamanya di akhir umurnya tidak duduk kecuali dalam keadaan duduk tawarruk, dalam keadaan duduk seperti kita sholat, duduk bersimpuh selama 15 tahun lamanya. Ketika beliau ditanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa beliau selalu duduk dalam keadaan duduk yang seperti itu, bersimpuh, tidak duduk dalam keadaan nyaman, tidak duduk dalam keadaan bersila ataupun duduk-duduk yang dalam kondisi nyaman. Ternyata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim menjawab, hakadha julusul abdi baina yaday sayyidih wa anal abdu baina yaday rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan ini
duduk bersimpuh adalah duduknya seorang hamba, seorang budak di hadapan majikannya. Dan aku terus memandang aku adalah seorang budak, seorang hamba di hadapan Tuanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku tidak pantas untuk duduk dalam keadaan nyaman, karena aku terus berada di dalam pantauan majikanku, dalam pantauan Tuanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bagaimana pandangan beliau yang luas, bahkan terus merasa ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau tidak berani merubah posisi duduknya, karena beliau memiliki pandangan yang luar biasa. Ketika beliau melakukan sesuatu, yang beliau pandang bukan hanya yang ada di depannya, namun pandangan beliau adalah Allah selalu melihatku. Sebagaimana banyak daripada pendahulu-pendahulu beliau, di antaranya Sayyidina Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dengan banyaknya sedekah beliau. Ketika beliau tidak memiliki uang, hadirin rahimakumullah, pernah satu waktu datang seorang pengemis, datang menghadap Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika pengemis tersebut datang, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak memiliki uang sepeser pun. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau tidak menolak pengemis tersebut. Beliau datang kepada orang lain untuk menghutang, kemudian memberikan pengemis tersebut. Ketika orang di sekelilingnya mengatakan, wahai Sayyidina Al-Hasan, engkau adalah orang yang terus bersedekah. Sangat-sangat wajar ketika engkau tidak memiliki sesuatu, engkau mengatakan maaf kepada pengemis tersebut. Apakah jawaban Sayyidina Al-Hasan? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Sayyidina Al-Hasan menjawab dengan tegas, ini orang datang mengemis mengharapkan sesuatu dariku. Ketahuilah bahwasanya aku adalah pengemis yang setiap harinya terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut apabila aku gagalkan harapan pengemis tersebut, ketika aku berharap kepada Allah, maka permohonanku pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang luar biasa dari seorang al-arif billah, orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semisal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang kita hauli pada pagi hari ini. Hadirin rahimakumullah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dikatakan setiap hari beliau memasak 500 potong roti, yang mungkin kalau kita berikan di zaman sekarang adalah 500 porsi nasi setiap waktu siang, dan 500 lagi di waktu malam, di waktu isya, yang beliau bagikan kepada ibida ismul asakin, yaitu kepada orang-orang miskin. Dan ini selain daripada yang beliau hadirkan, yang beliau hidangkan kepada tamu-tamu yang datang ke rumah beliau, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan hadirin rahimakumullah, satu waktu ada satu orang yang datang ke rumah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang setiap harinya sudah mendapatkan jatah daripada orang miskin. Namun karena satu dan lain hal, sang miskin tersebut datang ke rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, mendapati dapurnya telah habis dibagikan seluruhnya. Maka orang tersebut marah kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa jawaban Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Bukan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim marah balik kepada orang tersebut, namun Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bahkan menangis. Beliau kemudian bertahajud menghidupkan malam tersebut seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena gagal memberikan makanan kepada satu orang miskin tersebut, padahal itu adalah kesalahan orang miskin tersebut. Hadirin rahimakumullah, satu waktu dikatakan satu orang perempuan datang menghadap kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau seorang wanita tersebut telah memasakkan satu makanan yang diberikan untuk dihidangkan kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika itu oleh pembantu-pembantu Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ditolak pemberian daripada wanita tersebut, karena makanan-makanan telah ada di dapur Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanan-makanan banyak dibagikan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka pembantunya berpikir bahwasanya apakah pantas perempuan tersebut membawa makanan yang tidak akan ada bandingannya di hadapan makanan-makanan yang telah disediakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Mengetahui hal tersebut, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim turun dari rumah beliau, memarahi pembantu beliau seraya mengatakan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, tidak akan mampu untuk bersyukur terhadap yang besar. Yang tidak mampu bersyukur kepada manusia, tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bersama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, dari manaqib yang kita jelaskan, bahwa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki keilmuan, memiliki ibadah, memiliki semua daripada jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memiliki daripada adab yang luar biasa.
Namun ini semuanya hadirin rahimakumullah tidak membawa kesombongan pada diri Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, tidak membawa kebanggaan pada diri Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan dengan tawaduknya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim takut terhadap kurang ibadahnya dirinya di hadapan Allah, kurangnya beliau, sehingga beliau takut untuk menjadi orang yang su'ul khatimah ketika menjalani akhir hayatnya. Maka beliau mengatakan, wa hasrati wa musibati in dha'a umri bila wusul, sungguh ruginya diriku, sungguh musibah untukku apabila habis umurku tanpa pernah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita dengarkan manaqib yang luar biasa daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mungkin apa yang kita sampaikan adalah tetesan daripada lautan ilmu luar biasanya Sayyidina Syekh Fakhrul Wujud, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun hadirin rahimakumullah, satu hal yang ingin kita tutup bahwasanya siapapun yang cinta kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ikhlas karena mahabbah datang untuk memperingati haul beliau, cinta mengenang beliau Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ketahuilah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, man akhlasa fi mahabbatina wa sadaqa ma'ana nahfadhuh min ghawayati syaitan wa nukfihi umur ad-dunya wal akhirah li'annana kasafinati nuh man raqiba fiha naja wa man takhallafa anha halak. Beliau mengatakan, barang siapa yang jujur di dalam hati, ikhlas di dalam hatinya, di dalam kecintaan kepada kami, dan jujur benar-benar setia kepada kami, nahfadhu min ghawayati syaitan, kami dengan izin Allah akan menjaganya daripada godaan-godaan syaitan, dan kami akan mencukupkan dirinya daripada urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Karena kami sebagaimana baginda Nabi Muhammad, beliau mengatakan, adalah bagaikan safinati Nuh, bagaikan bahtera perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atas kami, maka kami akan menyelamatkan dia, maka kemudian orang yang berpaling dari kami akan jatuh di dalam lubang kehancuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah majlis Syekhna Syekh Abu Bakar bin Salim yang beliau sendiri mengatakan, la yakhrujul mujrim min majlisina illa maghfuran lah. Tidak ada orang yang kotor sekotor apapun, orang yang jahat sejahat apapun masuk ke majlis kami, kecuali ketika keluar ia akan telah maghfuran lah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna insyaallah, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim melanjutkan, dan kami insyaallah nusilu talibin matalibahum, kami akan sampaikan semua harapan-harapan orang yang berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, min faidil masyrabil hani, daripada cucuran rahmat yang luar biasa derasnya daripada rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana. Tahukah kami, apa kalian tidak tahu bahwasanya kami adalah ahlul wafa, orang yang pandai membalas jasa orang lain, wa muhibbuna, dan pecinta-pecinta kami, mazala tahta liwana, akan terus berada di bawah bendera-bendera kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia menjalani apa yang dijalani oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, mengikuti jejak langkah beliau, dan kelak di yaumil qiyamah kita ada yang berada di bawah bendera keselamatan baginda Nabi Muhammad, bendera Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.